pacaran beda agama, boleh nggak sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang masalah pacaran beda agama. Karena banyak banget yang tanya kepada saya, pendeta, kira-kira pacaran beda agama itu boleh nggak sih? Dan bagaimana sudut pandang kekristenan tentang pasangan atau yang sedang berpacaran beda agama. Karena banyak banget kemudian orang yang bilang nggak apa-apa pacaran beda agama, yang penting saling cinta nggak apa-apa, karena cinta mengalahkan segalanya, katanya sih begitu. Nah, kita akan bahas sebenarnya menurut pandangan kekristenan, pacaran beda agama itu gimana sih? Pasangan beda agama itu gimana sih? Karena kalau kita belajar dalam konsep kekristenan, Tuhan berfirman. Nah, karena itu sebelum kita bahas, coba kita akan baca dulu apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Dari situ kita akan belajar nantinya boleh atau tidak untuk pasangan atau pacaran beda agama. Alkitab bilang begini, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang pertama, tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, kalau menurut ayat ini jelas sekali bahwa pasangan beda agama itu tidak dibenarkan. Tapi banyak banget, Pak, mereka yang demi atas nama cinta, kemudian mereka nggak peduli agamanya apa. Mereka nggak peduli keyakinannya apa. Nah, hati-hati. Cinta itu harus berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kalau orang-orang yang sudah hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, harusnya tahu bahwa hidupnya harus berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan membangun hubungan apa kata orang, apa kata dunia, atau apa kata film-film. Nah, banyak anak-anak muda membangun hubungan dari apa kata film, dari apa kata komik, dari apa kata novel, dari apa kata orang. Tapi bangunlah cinta itu karena cinta akan Tuhan. Bangunlah karena percaya berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Dan menurut ayat tadi, Alkitab mencatat bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak sepadan. Dalam hal apa? Dalam hal masalah kepercayaan. Terus, Pak, kalau sudah cinta gimana, Pak? Bukankah kalau sudah cinta-cinta mengalahkan segalanya? Hati-hati, ini yang saya juga sering sebut bahwa cinta tanpa pandangan yang benar akan kemudian membutakan kebenaran. Dan itu nggak boleh. Teman-teman, jangan cuma karena mencintai seseorang, terus kemudian kita jual nilai-nilai iman kita. Ada banyak orang yang seperti itu. Loh, Pak, yang penting kan kita saling mencintai. Ingat, cinta itu harus realistis. Ada banyak orang mengatasnamakan cinta, tapi hidupnya tidak realistis. Akibatnya, kemudian terjadinya apa? Pertengkaran, perpecahan, akibatnya pada perceraian. Dan ingat bahwa Tuhan benci perceraian. Jangan terus kemudian membangun sebuah hubungan kalau pada akhirnya adalah perpisahan dan perceraian. Itu Tuhan tidak suka. Terus lantas bagaimana kalau saya cinta sama seseorang, tapi kepercayaannya beda? Lebih baik jadi teman dulu, layani dulu sampai dia menerima Tuhan. Nah, ketika dia sudah menerima Tuhan, baru kemudian dipikirkan hubungan ini akan sampai dibawa kemana. Tapi kan, Pak, ada artis-artis juga yang mereka terus kemudian menikah, bahkan mereka berbeda keyakinan, berbeda agama. Kalau teman-teman pelajari bahwa mereka yang berbeda keyakinan, mereka yang berbeda kepercayaan, pada akhirnya banyak juga mereka yang bercerai. Jangan dari 10 orang, hanya 1 orang terus dijadikan pembenaran. Dan ingat, ikut Tuhan itu bukan abu-abu. Iya, tidak. Makanya kalau buat saya, kalau saya ditanya apakah boleh berpacaran beda keyakinan, apalagi menikah dengan beda keyakinan, jangan bermain api kalau tanganmu tidak mau terbakar. Karena banyak orang yang pada akhirnya memutuskan untuk mereka memaksakan hubungan cinta kasih mereka atas dasar beda keyakinan, ujungnya pada perceraian. Ya, karena itu paling berbahaya. Terus kalau seumpama beda suku nggak apa-apa. Kalau seumpama beda etnis, nggak apa-apa. Beda provinsi, nggak apa-apa. Beda apa lagi? Beda warna kulit, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah.
Contoh, yang satu Tionghoa, yang satu orang Kupang, yang satu Jawa, yang satu Ambon, itu nggak jadi masalah. Karena yang paling ditekankan, dipersoalkan adalah masalah beda keyakinan. Teman-teman, jangan pernah bangun sebuah hubungan karena beda keyakinan. Kenapa? Ya mungkin sekarang masih berdua. Tapi kalau sudah berumah tangga, punya anak, nantinya ribut. Anaknya akan ikut siapa? Oh, anaknya ikut saya. Enggak, anaknya ikut mamanya, anaknya ikut bapaknya, anaknya ikut mamanya, anaknya ikut bapaknya. Akibatnya terjadi pertikaian, terjadi perpecahan. Lebih baik bangun sebuah hubungan yang realistis. Jangan bangun hubungan yang memaksakan karena atas dasar cinta. Ingat, cinta itu harus realistis. Itu sama halnya dengan begini. Pak, saya mau menikah, Pak. Oke. Nggak apa-apa, Pak, pasangan saya pengangguran. Yang penting kan saya cinta sama dia. Jangan. Harus dipastikan. Karena kalau sudah berumah tangga, ya rumah tanggamu tidak bisa dikasih makan dengan cinta. Ketika anakmu harus sekolah, harus ada uang untuk bayar uang sekolahnya. Dapur mengepul karena ada yang dimasak, dan itu dari uang. Dan kalau kamu punya pasanganmu terus kemudian malas, pasanganmu juga nggak mau kerja, malas-malesan, ya gimana rumah tanggamu bisa harmonis? Justru terkadang perpecahan, pertikaian dalam rumah tangga itu bukan cuma masalah cinta, tapi masalah hal-hal yang realistis. Contoh, suami pengangguran, padahal rumah tangga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Akibatnya, karena suaminya nggak kerja, ya istrinya ngamuk. Atau kalau enggak, misalkan istrinya, suaminya kerja tapi istrinya nggak bisa urus rumah, istrinya boros, itu pun terjadi perpecahan, itu pun terjadi pertikaian. Makanya kalau hal yang realistis saja kita tidak bisa selesaikan, apalagi hal-hal yang fundamental nantinya. Makanya jangan bangun sebuah hubungan kalau misalkan beda keyakinan, dan kekristenan tidak mengiyakan itu. Ya kan Pak, yang penting Tuhan kan satu. Begini, masing-masing kepercayaan kan punya Tuhan. Jadi buat saya Tuhan itu bukan satu. Tuhan itu satu untuk masing-masing kepercayaan. Pada faktanya adalah Tuhan masing-masing kepercayaan itu beda. Gimana nanti kalau seumpama, misalkan, ya aku kan harus ke gereja, yang satunya aku harus ke tempat ibadah yang lain, aku harus buat di rumah kebaktian, aku harus buat acara ibadah atau sembahyang di rumah, terus kemudian tidak ketemu, saling bertikai, saling marah-marahan, akibatnya bertengkar. Makanya jangan pernah bangun atas dasar kepercayaan yang berbeda, ya, karena susah nantinya. Dan cinta itu harus realistis. Jangan mengatasnamakan cinta, Pak, yang penting aku cinta Pak sama dia Pak, karena cinta sama dia Pak, nanti pokoknya kita akan hidup bahagia. Pada faktanya adalah begitu menemukan masalah-masalah dalam rumah tangga, pada akhirnya bisa bertikai. Makanya di dalam konsep kekristenan, ingat, pasangan yang seimbang adalah pasangan yang sepadan. Kalau ada pasangan yang beda keyakinan, itu tidak. Dan jangan pernah coba-coba untuk membangun hubungan di hubungan yang beda kepercayaan. Ya, Tuhan berkati.